Bab 1101, Mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ledakan, Lu Rui terluka oleh aura Leng Qi, dan dia memuntahkan seteguk darah. Aura Leng Qi menyapu lagi dan menekannya, memaksanya mundur beberapa langkah. Wah. Dengan setiap langkah mundur, Lu Rui memuntahkan seteguk darah saat wajahnya memucat. Ledakan. Keputusasaan terlihat di mata Lu Rui ketika dia melihat gelombang ketiga aura Leng Qi tersapu. Meskipun dia adalah seorang seniman bela diri di puncak Void, kekuatannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tiga tetua penjaga utama klan Lu yang merupakan pusat kekuatan marsial monark. Dia seperti semut pada belas kasihan mereka di mata pusat kekuatan marsial monark seperti Leng Qi. Dia sudah terengah-engah dan terluka ketika pihak lain hanya memancarkan auranya. Jika Leng Qi melakukan itu beberapa kali lagi, kemungkinan besar dia akan terbunuh oleh aura Leng Qi. Pada saat Lu Rui mengira dia akan mati, dia merasakan angin sepoi-sepoi di sebelahnya. Sosok ungu berdiri di depannya dan melindunginya. Penatua Duan. Wajah Lu Rui berubah drastis saat melihat sosok yang dikenalnya. Alasan dia bergegas ke depan adalah untuk membantu Penatua Duan. Itulah sebabnya dia menjadi cemas ketika dia melihat Duan Lingtian melindunginya. Dia pikir semua yang dia lakukan sia-sia. Namun, ekspresinya membeku di wajahnya pada saat berikutnya. Tuhan, apa yang dia lihat? Dia menyaksikan pemuda berpakaian ungu itu berdiri di depannya dan membiarkan aura Leng Qi menyapu tubuhnya. Namun, dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia berdiri di sana diam seperti gunung. Kekuatan Penatua Duan, dia sangat kuat. Wajah Lu Rui dipenuhi dengan keheranan. Meskipun dia tahu tentang latar belakang Penatua Duan, dan bagaimana dia telah membunuh salah satu tetua klan Lu mereka yang berada di transformasi kekosongan tingkat ke-8, dia pikir budidaya Penatua Duan paling setara dengan dia yang berada di puncak kekosongan. Namun, pemandangan saat ini tidak diragukan lagi telah mengubah pandangannya tentang Penatua Duan. Dia layak menjadi reinkarnasi ketiga dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia sudah berada di tahap Raja Bela Diri di usia yang begitu muda. Lu Rui berpikir Duan Lingtian adalah pembangkit tenaga listrik marsial monark berdasarkan fakta bahwa dia bisa langsung menghadapi aura Leng Qi. Itu membuat orang bertanya-tanya seperti apa ekspresinya jika dia tahu Duan Lingtian bukan pembangkit tenaga listrik marsial monark. Di sisi lain, Cheng He yang awalnya tenang tercengang. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya ketika dia melihat Duan Lingtian tidak terpengaruh oleh aura Leng Qi. Siapa dia? Bukan hanya dia seorang alkemis kelas 1 di usia yang begitu muda, tapi dia juga bisa menghadapi aura Leng Qi. Cheng He benar-benar dikejutkan oleh Duan Lingtian. Ketika Leng Qi menyadari auranya tidak mempengaruhi Duan Lingtian, ada beberapa perubahan di wajahnya yang acuh tak acuh. Tiba-tiba, Leng Qi melangkah maju. Tangannya terulur secepat kilat menuju Duan Lingtian. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat itu, energi langit dan bumi bergerak pada kekosongan di atas kepala Leng Qi. Itu diikuti oleh ledakan udara yang menggelegar yang menunjukkan kekuatannya. Wajah Duan Lingtian tenggelam. Matanya bersinar dingin ketika dia melihat Leng Qi mengarahkan tangannya ke arahnya. Saat ini, kekuatannya telah sangat meningkat. Oleh karena itu, dia bisa tetap tenang seperti air yang tenang di hadapan pembangkit tenaga listrik marsial monark seperti Leng Qi. Duan Lingtian tenang, dan wajahnya berubah serius. Dia bisa melihat bahwa Leng Qi bukan pembangkit tenaga listrik marsial monark biasa. Setidaknya, dia bukan orang yang cocok untuk Duan Lingtian meskipun kekuatan Duan Lingtian sebanding dengan kekuatan besar marsial monark biasa. Ketika Duan Lingtian hendak mundur, suara pedang bersiul berumur pendek bergema di udara. Dia tercengang ketika dia mendengar betapa familiarnya suara itu. Pada saat berikutnya, dia melihat api berbentuk pedang menyapu ke arah Leng Qi dengan momentum yang besar. Tian Wu. Ketika Duan Lingtian melihat api berbentuk pedang, wajahnya berubah secara dramatis. Dia mengenali orang itu adalah Feng Tianwu. Lebih tepatnya, Feng Tianwu yang mengalami amnesia. Duan Lingtian pindah di saat berikutnya. Namun, dia tidak terburu-buru menuju Leng Qi juga tidak bergegas ke Feng Tianwu yang menyerang Leng Qi dengan pedangnya. Targetnya adalah Cheng He yang berdiri di samping sambil menyaksikan semua aksinya. Angin puyuh. Seketika, Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi badai dan terbang menuju Cheng He.
Dia tidak menahan diri dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kelima konsep transformasi Void tingkat ke-9 dilemparkan. Itu setara dengan 5.000 kekuatan naga bertanduk kuno. Konsep bumi tingkat lanjut tingkat ke-9 mendapat dukungan dari energi bumi dan menambahkan kekuatan 500 naga bertanduk kuno lainnya. Dia menyalakan konsep api dengan konsep angin. Saat konsep angin tingkat lanjut tingkat ke-9 bergabung dengan konsep api tingkat lanjut tingkat ke-9, yang terakhir melonjak dan menambahkan 500 kekuatan naga bertanduk kuno lainnya. Semua konsep yang telah dipahami Duan Lingtian ketika digunakan sepenuhnya setara dengan 6.000 kekuatan naga bertanduk kuno. Selain itu, energi asal transformasi Void tingkat ke-9 memberinya kekuatan 1.200 naga bertanduk kuno lainnya. Kecepatannya saat ini didorong oleh 7.200 kekuatan naga bertanduk kuno. Karena itu, Duan Lingtian sangat cepat sehingga Cheng He yang merupakan Raja Bela Diri tingkat pertama tidak dapat bereaksi tepat waktu. Energi asal seniman bela diri tingkat pertama Martial Monarch Stage yang sepenuhnya digunakan setara dengan 2.000 kekuatan naga bertanduk kuno. Tingkat kedalaman tahap Raja tingkat pertama setara dengan 2.000 kekuatan naga bertanduk kuno. Dua jenis konsep tahap transformasi Void tingkat ke-9 setara dengan 2.000 kekuatan naga bertanduk kuno juga. Secara total, itu adalah 6.000 kekuatan naga bertanduk kuno. Cheng He termasuk dalam kategori biasa. Oleh karena itu, Duan Lingtian memiliki tambahan 1.200 kekuatan naga bertanduk kuno dibandingkan dengan Cheng He. Dalam sekejap, Duan Lingtian tiba di dekatnya. Di sisi lain, niat membunuh Leng Qi meningkat ketika dia menghadapi Feng Tianwu. Namun, wajahnya berubah secara dramatis, dan dia menjadi cemas ketika dia melihat situasi Cheng He. Setelah itu, dia buru-buru menepis pedang serang Feng Tianwu ke samping. Sementara itu, Cheng He dengan cepat terbang ke samping saat tatapan tajamnya beralih dari Feng Tianwu ke Duan Lingtian. Ledakan, telapak tangannya bertemu dengan pedang Feng Tianwu yang berisi lebih dari 8.000 kekuatan naga bertanduk kuno. Itu benar-benar menetralkan kekuatan yang terkandung dalam pedang Feng Tianwu dan memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Feng Tianwu memucat, dan tubuhnya berada di ambang kehancuran. Tampaknya dia menderita luka dalam. Jangan bunuh dia. Pada saat ini, sebuah suara mendesak terdengar dan menyebabkan wajah Feng Tianwu dan Lu Rui berubah secara dramatis. Bang! Feng Tianwu dikejutkan oleh ledakan besar. Ada kepanikan di matanya. Di kejauhan, pemuda berpakaian ungu itu dipukul dengan ledakan. Pemuda berpakaian ungu telah memutuskan untuk menyerang Cheng He ketika dia melihat Feng Tianwu. Itu adalah kasus mencoba mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Aduh! Duan Lingtian memuntahkan darah saat tubuhnya terbang keluar seperti anak panah yang ditembakkan. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah rasa sakit yang tajam di tubuhnya. Perasaan itu sangat tidak nyaman. Bagian yang paling sakit adalah dadanya, diikuti organ dalam dan terakhir di sekujur tubuhnya. Rasa sakit, itu menyakitkan. Ini adalah pikiran yang mengalir di benak Duan Lingtian. Karena luka-lukanya, Duan Lingtian merasa sulit untuk memobilisasi energi asalnya. Karena itu, dia dipukul oleh telapak tangan Leng Qi. Dia terbang kembali di kejauhan sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Sosok seperti api segera menerjang ke arah Duan Lingtian. Meskipun wanita berpakaian merah tidak mengatakan apa-apa, kecemasan di antara alisnya menunjukkan emosinya. Penatua Duan, wajah Lu Rui berubah secara dramatis saat dia bergegas. Ketika dia terbang menuju Duan Lingtian yang terluka yang jatuh ke tanah, sebuah manik aneh muncul di tangannya. Dia menghancurkannya begitu muncul. Duan Lingtian akan mengenali manik itu jika dia melihatnya. Itu adalah manik yang bertuliskan deteksi prasasti. Setelah dihancurkan, itu akan terdeteksi oleh orang yang dituju, dan mereka akan bergegas mendekat. Di seluruh klan Lu, hanya ada beberapa orang yang bisa dipanggil Lu Rui dengan menghancurkan manik-manik itu. Mereka harus berada di tahap Martial Monarch atau lebih tinggi. Aku baik-baik saja. Duan Lingtian yang terbaring di tanah secara ajaib mampu berdiri setelah dia mengkonsumsi pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang telah dia sempurnakan. Tidak diragukan lagi layak menjadi pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian lebih dari 90%. Mata Cheng He cerah saat dia menyaksikan adegan ini. Napasnya langsung menjadi cepat. Bayangkan itu, jika dia bisa mendapatkan metode pemurnian pil kelas 1 dengan kemurnian tinggi, statusnya di Alchemist Guild of Cloud Continent pasti akan meningkat.
Bahkan mungkin baginya untuk menjadi ketua persekutuan dari persekutuan alkemis benua awan, persekutuan utama tertinggi. Pada saat itu, dia akan disembah oleh alkemis lainnya. Aku harus mendapatkan metode pemurnian pil kelas 1 dengan kemurnian tinggi. Tatapan Cheng He berangsur-angsur berubah menjadi baja. Inilah alasan mengapa dia berteriak pada Leng Qi untuk menyelamatkan nyawa Duan Lingtian. Dia masih ingin mendapatkan metode pemurnian pil kelas 1 dengan kemurnian tinggi dari Duan Lingtian. Dia akan sia-sia jika Duan Lingtian meninggal. Duan Lingtian dengan akurat menebak pikiran Cheng He. Itulah mengapa dia mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan Feng Tianwu dengan taktik mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Jika dia tidak melakukan itu, Feng Tianwu pasti sudah mati. Meskipun dia mempertaruhkan nyawanya dengan melakukan itu, dia bertaruh bahwa Chen He akan menghentikan Leng Qi dari membunuhnya. Fakta membuktikan bahwa dia benar. Duan Lingtian, jangan salahkan saya karena kurang ajar sejak saya memberi Anda wajah, dan Anda tidak menginginkannya. Cheng He memandang Duan Lingtian dan dengan dingin berkata, saya akan mengampuni hidup Anda hari ini jika Anda memberitahu saya metode pemurnian pil kelas 1 dengan kemurnian lebih dari 90%. Bab 1102, Bermain dengan Api. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Cheng He ada di sini untuk Duan Lingtian. Setelah semua yang terjadi, Cheng He akhirnya berhenti bermain game dan menyatakan niatnya untuk datang ke Luklan. Duan Lingtian tidak terkejut dengan pergantian peristiwa karena dia sudah menebak niat Cheng He sejak awal. Lu Rui yang berdiri di samping tampak kesal setelah Cheng He menyatakan niatnya. Kebanyakan orang tidak tahu tentang alasan dibalik status alkemis kelas 1 Duan Lingtian pada usia yang begitu muda, dan kemampuannya untuk memperbaiki pil obat kelas 1 yang sangat murni. Namun, Lu Rui adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui rahasia di baliknya. Duan Lingtian adalah seorang alkemis yang tangguh di kehidupan masa lalunya. Dia telah mengembangkan medisin refinemen Dao ke tingkat yang sangat tinggi, dan dia telah mempertahankan semua ingatan dan pengalamannya ketika dia bereinkarnasi. Itu menjelaskan bakat bawaannya dalam pemurnian obat dan mengapa dia adalah seorang alkemis agung alami. Dia mampu menyingkat pil fire dari berbagai tingkatan selama kultivasinya cukup. Cheng He berpikir bahwa Duan Lingtian memiliki semacam teknik rahasia yang membantunya memperbaiki pil obat dengan kemurnian yang sangat tinggi sejak dia masih sangat muda. Tidak sulit bagi Lu Rui untuk mengetahui pikiran dan niat Cheng He. Sebagai pemimpin klan dari klan Lu, dia tenang dan bijaksana. Lu Rui tahu pasti bahwa Cheng He menyia-nyiakan usahanya. Kemampuan untuk memurnikan pil obat dengan kemurnian yang sangat tinggi yang dimiliki Duan Lingtian hampir tidak mungkin ditiru oleh orang lain. Kemampuannya diwarisi dari kerja keras seumur hidup dan pencapaian makhluk kuat dari masa lalu. Bagaimana jika saya menolak untuk berbagi rahasia kemampuan saya dengan Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membunuh saya? Duan Lingtian dengan tenang menjawab. Dia sama sekali tidak tergerak oleh ancaman Cheng He. Pertama, aku akan membunuh semua orang yang kamu sayangi. Kemudian, aku akan menyiksamu perlahan sampai aku menghancurkanmu bahkan sebelum aku mempertimbangkan untuk membunuhmu. Cheng He berkata dengan dingin. Dia sengaja mengalihkan pandangannya ke Feng Tianwu ketika dia berbicara. Ada sedikit kekejaman di matanya. Wajah Duan Lingtian berubah ketika kata-kata itu keluar dari mulut Cheng He. Setiap naga memiliki skala terbalik. Seseorang pasti akan mati jika seseorang menyentuhnya. Skala terbalik Duan Lingtian adalah orang-orang yang dia sayangi. Dia tidak akan mengeluh atau ragu jika seseorang yang lebih kuat ingin membunuhnya karena dia akan menerima bahwa dia lebih lemah. Namun, dia tidak akan duduk diam jika seseorang ingin membunuh atau menyakiti orang yang dia sayangi. Duan Lingtian menatap Cheng He dengan dingin dan berkata dengan wajah datar, Cheng He, kamu bermain api. Bermain api. Mereka yang bermain api akan terbakar. Inilah makna yang disiratkan Duan Lingtian. Bermain api. Cheng He tertawa terbahak-bahak. Aku tidak bisa berbicara untuk semua orang, tapi aku agak yakin dengan kemampuanku bermain api, aku bahkan bisa mengendalikan dan menguasai pil fire kelas 1. Tidak ada alasan bagiku untuk takut pada api biasa. Cheng He memandang Duan Lingtian dengan mengejek seolah-olah Duan Lingtian telah membuat lelucon. Cheng He menatap Duan Lingtian dengan dingin saat dia bertanya, jadi, kamu sudah mengambil keputusan. Duan Lingtian memandang Cheng He dengan jijik sebelum berseru, Sampah tidak berguna. Cheng He menatap Duan Lingtian dengan tenang. Dia dengan sabar berkata,
saya tidak akan terpengaruh oleh kata-kata Anda. Sepertinya Cheng He benar-benar tidak terganggu oleh ejekan Duan Lingtian. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Kamu pikir dengan membuatku marah, aku akan segera bertarung denganmu secara langsung. Meskipun aku tidak yakin bagaimana kamu mencapai kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, aku yakin aku tidak cocok untukmu. Aku bodoh jika aku jatuh ke dalam perangkapmu. Wajah Duan Lingtian berubah setelah Cheng He memanggilnya. Namun, sepertinya dia telah memperhatikan sesuatu dan pulih beberapa saat kemudian. Hu. 3 hembusan angin bertiup ke aula utama. Siluet 3 sosok tua muncul dan mengelilingi Lu Rui dan Duan Lingtian. Siluet itu milik 3 lelaki tua. Salah satunya bulat seperti bola, yang lain setipis tongkat, dan yang terakhir memiliki ukuran tubuh rata-rata. Duan Lingtian mengenali mereka bertiga. Mereka adalah tetua penjaga klan Lu, Lu Yuan, Lu Gui, dan Lu Xi. Mereka adalah pilar Lu klan dan semuanya adalah kekuatan besar martial monarch. Pemimpin klan, Penatua Duan, dan Nona Tianwu. Mereka bertiga menyapa Lu Rui bersama Duan Lingtian dan Feng Tianwu setelah mereka muncul sebelum mereka secara bersamaan menatap Cheng He dan Leng Qi dengan waspada. Mereka bergegas ke aula utama segera setelah mereka melihat Lu Rui telah menghancurkan manik-manik yang bertuliskan prasasti deteksi. Sebagai tetua penjaga klan Lu, mereka sangat akrab dengan pemimpin klan Lu klan saat ini, Lu Rui. Mereka tahu Lu Rui tidak akan pernah menghancurkan manik itu kecuali dia dalam kesulitan. Itulah mengapa mereka bergegas ke sini tanpa ragu-ragu atau pertimbangan. Segera setelah itu, embusan angin lain bertiup ke aula utama, dan siluet tua lainnya muncul. Siluet ini milik seorang pria dengan rambut dan alis putih. Dia tampak sangat mirip dengan yang abadi. Pria tua itu berdiri di samping Lu Rui dengan tenang. Mantan pemimpin klan. Ketika lelaki tua itu muncul, Lu Rui dan 3 tetua penjaga klan Lu semuanya menyambutnya dengan hormat. Orang tua itu tidak lain adalah pemimpin klan Lu klan sebelumnya, Lu Qiyu. Mantan pemimpin klan Lu klan sebelumnya. Duan Lingtian terkejut. Dia tidak berharap pemimpin klan Lu klan sebelumnya masih hidup. Selain itu, dia saat ini ada di aula. Lu Qiyu menyapa Lu Rui sebelum dia melirik Cheng He dan Leng Qi. Sungguh mengesankan, persekutuan alkemis sekarang berani menantang kehormatan klan Lu. Lu Qiyu berkata dengan sinis. Ada nada marah dalam suaranya. Cheng He memaksakan senyum di wajahnya dan menyapa Lu Qiyu. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu yang paling kuat di klan Lu, dan harus kukatakan, aku terkesan setelah bertemu denganmu. Lu Qiyu benar-benar mengabaikannya dan memusatkan perhatiannya pada pria paruh baya berpakaian biru, Leng Qi. Kilatan, tanpa peringatan apapun, Lu Qiyu menembak ke arah Leng Qi seperti bola meriam yang ditembakkan dari meriam. Kilatan, Leng Qi juga terbang ke arah Lu Qiyu seperti peluru pada saat yang sama tanpa ragu-ragu. Kedua siluet mereka menghilang pada saat yang bersamaan. Bang! Sebuah ledakan keras bergema di udara. Semua orang melihat Lu Qiyu dan Leng Qi berjarak sekitar 10 kaki. Mereka masing-masing mundur sekitar 5 langkah sebelum berhenti dan fokus pada pihak lain. Ledakan sonik yang kuat menyebar dari titik yang dipisahkan Lu Qiyu dan Leng Qi sebelum dengan cepat berubah menjadi embusan angin kencang yang mengacak-acak pakaian semua orang. Fenomena langit dan bumi yang muncul di kehampaan di atas menghilang secepat kemunculannya. Pertempuran antara Lu Qiyu dan Leng Qi berakhir dalam sekejap mata. Semua orang tahu mereka berdua seimbang. Lu Qiyu melirik Leng Qi dan berkata, tidak heran persekutuan alkemis datang ke sini untuk menantang kehormatan klan Lu, itu karena mereka memilikimu. Kamu juga baik. Wajah Leng Qi masih sedingin biasanya, tetapi ada sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Dalam sekejap mata, semuanya diselesaikan. Pertarungan singkat antara Lu Qiyu dan Leng Qi berakhir dengan seri. Pada saat ini, seringai Cheng He membeku di wajahnya. Dia tidak menyangka Lu Qiyu akan sekuat Leng Qi meskipun Cheng He tahu Lu Qiyu adalah orang terkuat di klan Lu. Sialan, Lu Qiyu. Cheng He tidak bisa menahan diri untuk mengutuk Lu Qiyu di dalam hatinya. Ini berarti penantiannya selama 3 bulan tidak sia-sia. Begitu dekat namun begitu jauh. Dia menyalahkan kegagalannya pada Lu Qiyu, mantan pemimpin klan dari klan Lu. Rencananya akan berhasil jika bukan karena Lu Qiyu. Mantan pemimpin klan tidak diragukan lagi adalah orang terkuat di klan Lu dan juga pantas mendapatkan gelar itu, kata Cheng He dengan kekaguman. Ada senyum di wajah Cheng He sejak kedatangan Lu Qiyu meskipun dia terus-menerus mengutuk Lu Qiyu di dalam hatinya.
Cheng He tahu dia telah kehilangan kesempatannya setelah kedatangan Lu Qiu. Oleh karena itu, dia pergi dengan Leng Qi tanpa basa-basi lagi. Terima kasih, mantan pemimpin klan. Duan Lingtian tersenyum dan berterima kasih kepada Lu Qiu setelah dia melihat Cheng He dan Leng Qi pergi dengan tergesa-gesa. Sama-sama, Penatua Duan. Lu Qiu merasa tersanjung saat mendengar Duan Lingtian berterima kasih padanya. Duan Lingtian menyadari tatapan Lu Qiu padanya agak tidak wajar sejak awal. Dia mengkonfirmasi kecurigaannya ketika dia melihat betapa tersanjungnya Lu Qiu setelah dia mengucapkan terima kasih. Mungkinkah dia mengetahui identitas asliku? Duan Lingtian curiga Lu Qiu sudah mengetahui identitasnya. Duan Lingtian merasa semakin yakin dengan kecurigaannya saat menit demi menit berlalu. Tunggu, pemimpin klan bersumpah demi 99 kesengsaraan surgawi untuk merahasiakan identitasku. Bagaimana mantan pemimpin klan mengetahuinya? Ini membingungkan Duan Lingtian, dan dia tidak bisa tidak bertanya kepada Lu Rui tentang hal itu melalui transmisi suara. Lu Rui menjelaskan masalah itu kepada Duan Lingtian termasuk kecurigaan mantan pemimpin klan tentang identitasnya. Sekarang aku mengerti. Duan Lingtian mengerti segalanya setelah penjelasan, dan pertanyaan yang tak terjawab di benaknya diselesaikan. Dua siluet pergi secepat dua sambaran petir di atas tanah milik klan Lu. Kedua siluet itu milik Cheng He dan Leng Qi. Namun, arah yang mereka tuju bukanlah ke arah Alchemist Guild. Lu Klan, Lu Qiu, aku tidak akan membiarkan ini meluncur begitu saja. Cheng He bergumam saat matanya bersinar dingin. Ayo pergi. Kita akan pergi ke klan O dulu, lalu kita akan menuju ke persekutuan pengrajin senjata di tanah luar selatan. Cheng He menutup matanya dan terbang ke depan setelah dia berbicara dengan Leng Qi. Bab 1103, Budidaya Pintu Tertutup Ketat selama 3 bulan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Apakah kamu merasa lebih baik? Setelah pejabat senior Lu Klan pergi, Duan Lingtian memandang Feng Tianwu yang baru saja mengkonsumsi pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kekhawatiran yang jelas di wajahnya. Feng Tianwu mengangguk sedikit. Pada saat ini, rasa dingin di wajahnya yang cantik telah sedikit memudar, dan rona merah samar terungkap di wajahnya. Kenapa kamu melakukan itu? Feng Tianwu menatap mata Duan Lingtian. Apa maksudmu dengan mengapa aku melakukan itu? Duan Lingtian tercengang. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Feng Tianwu. Sebelumnya, orang tua itu tidak akan membalas jika kamu tidak menyerangnya, kata Feng Tianwu. Sebagai salah satu pihak yang terlibat, dia tahu betul apa yang terjadi. Duan Lingtian melakukan itu hanya untuk menyelamatkannya. Secara alami, dia bisa melihat bahwa dia telah mengambil risiko besar dengan melakukan itu. Dia bisa saja dibunuh karena menyelamatkannya. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Balasan Duan Lingtian sederhana dan jelas. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kalimat singkat itu membuat jantung Feng Tianwu berdebar dan memenuhinya dengan kebahagiaan. Pada saat itu, tatapan Feng Tianwu pada Duan Lingtian melunak. Selain itu, Anda menyerangnya untuk menyelamatkan saya. Jika sesuatu terjadi pada Anda karena itu, saya tidak akan bisa menjelaskannya kepada Paman Feng. Bahkan, saya tidak akan bisa memaafkan diri saya sendiri untuk itu, Duan Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Tianwu mengangguk sedikit. Rasa dingin di wajahnya hampir sepenuhnya hilang ketika dia menghadapi Duan Lingtian. Namun, wajah Feng Tianwu berubah dingin lagi ketika suara keras terdengar dari luar. Tuan muda, apa yang terjadi? Xiong Kuanlah yang datang terlambat. Jelas bahwa dia hanya menerima Duan Lingtian. Itu tidak termasuk orang lain. Tidak ada, ini hanya masalah kecil, kata Duan Lingtian sambil tersenyum tipis. Masalah kecil, Xiong Kuan mengerutkan kening saat dia melihat noda darah di lantai aula utama. Mungkinkah itu masalah kecil ketika ada begitu banyak darah? Tuan muda, apakah kamu terluka? Xiong Kuan bertanya dengan cemas sambil menatap Duan Lingtian dengan prihatin. Darah itu milik yang lain, kata Duan Lingtian. Dia berpikir, ya, sebagian besar milik yang lain. Sebagian besar milik Lu Rui. Namun, beberapa miliknya setelah dia terluka oleh Leng Qi. Agar Xiong Kuan tidak khawatir, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Xiong Kuan menghela napas lega saat mendengar itu. Aku akan kembali ke kamarku dan terus berkultivasi. Feng Tianwu pergi setelah dia mengatakan itu pada Duan Lingtian.
Dia datang terburu-buru dan pergi dengan tergesa-gesa. Tuan muda, saya juga akan kembali ke kamar saya dan melanjutkan kultivasi saya. Setelah Xiong Kuan memastikan bahwa Duan Lingtian baik-baik saja, dia juga ingin melanjutkan kultivasinya. Saat ini, satu-satunya harapannya adalah meningkatkan basis kultivasinya sehingga dia bisa lebih banyak membantu tuan mudanya. Pergi. Duan Lingtian mengangguk. Feng Tianwu dan Xiong Kuan pergi satu demi satu, dan Duan Lingtian adalah satu-satunya yang tersisa di aula utama. Cheng He, Leng Qi. Wajah Duan Lingtian langsung menjadi gelap saat matanya bersinar dingin. Jika mungkin, dia ingin membunuh mereka berdua dengan tangannya sendiri. Cheng He telah mengancamnya dengan orang-orang yang dekat dengannya. Dia telah memperlakukan Cheng He sebagai orang mati saat dia menyentuh skala terbaliknya. Jika dia memiliki kesempatan, dia tidak akan membiarkan Cheng He hidup. Adapun Leng Qi, dia tidak akan melepaskannya meskipun dia hanya seorang antek karena dia berani menyakiti Tianwu. Kekuatan, aku masih terlalu lemah. Duan Lingtian benci bahwa dia saat ini terlalu lemah. Jika kekuatannya telah melampaui Leng Qi, semua ini tidak akan terjadi. Aku akan terus memahami kedalaman melalui fragmen kedalaman, selama aku bisa memahami kedalaman angin, kedalaman pedang, dan kedalaman bumi, kekuatanku akan meningkat ke level lain. Pada saat itu, energi asal saya akan berubah, dan basis kultivasi saya akan berada di tahap Martial Monarch. Begitu saya memasuki tahap Martial Monarch, khasiat obat ampuh dari pil kelahiran kembali yang tersembunyi jauh di dalam dantian saya akan dipicu. Pada saat itu, basis kultivasi saya akan meningkat dengan pesat. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat matanya bersinar. Akhirnya, dia tampaknya berubah menjadi embusan angin dan kembali ke kamarnya. Setelah Duan Lingtian kembali ke kamarnya, dia langsung mengambil 3 fragmen kedalaman untuk secara bersamaan memahami 3 kedalaman yang berbeda. Setelah ketiga konsep menyelesaikan transformasi dan berubah menjadi profundities, dan saya memasuki tahap Martial Monarch tingkat pertama, kekuatan saya akan berubah secara dramatis. Duan Lingtian yakin 100% tentang itu. Saat ini, ia bersiap untuk meningkatkan 3 jenis konsep. Jika ada yang berubah menjadi kedalaman, bahkan jika itu hanya kedalaman tahap raja tingkat pertama, itu akan menambah kekuatan 1000 naga bertanduk kuno ekstra. Itu 1 kali lipat lebih banyak dibandingkan sebelum terobosan. 3 jenis kedalaman akan menambah kekuatan 3000 naga bertanduk kuno lainnya. Selain itu, selama dia memahami kedalaman angin tahap raja tingkat pertama, dia juga akan mendapatkan kedalaman api tahap raja tingkat pertama. Itu berarti dia telah meningkatkan 4 konsep menjadi kedalaman. 4 jenis konsep tahap transformasi Void tingkat ke-9 dibandingkan dengan 4 jenis kedalaman tahap raja tingkat pertama. Yang pertama setara dengan 4000 kekuatan naga bertanduk kuno sedangkan yang terakhir setara dengan 8000 kekuatan naga bertanduk kuno. Perbedaannya terlihat jelas. Jika yang terakhir ditambahkan dengan kedalaman bumi tahap raja tingkat pertama yang dapat menarik dukungan dari energi bumi, dan dia memicu kedalaman api dengan kedalaman angin, kekuatannya akan sama dengan kekuatan 10.000 naga bertanduk kuno. Itu hanya kekuatan dari Profundities. Energi asal tahap Martial Monarch tingkat pertama ketika digunakan sepenuhnya setara dengan 2000 kekuatan naga bertanduk kuno. Pedang roh kelas kerajaan kuasi memberikan peningkatan 1 kali lipat yang berarti bahwa dia akan memiliki tambahan 2000 kekuatan naga bertanduk kuno. Dengan konsep guntur tingkat lanjut tingkat ke-9, kekuatan penuh Duan Lingtian setara dengan 15.000 kekuatan naga bertanduk kuno. Secara alami, fenomena langit dan bumi juga akan memiliki perubahan yang menghancurkan bumi. Sama seperti bagaimana satu siluet naga bertanduk kuno dapat menggantikan 10.000 siluet mamut kuno, akan ada fenomena langit dan bumi baru untuk menggantikan 10.000 siluet naga bertanduk kuno. Kekuatan, 15.000 naga bertanduk kuno, aku seharusnya setara dengan Leng Qi itu. Namun, masih kurang jika saya ingin memenangkannya, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak dapat mengidentifikasi basis kultivasi Leng Qi yang sebenarnya dengan energi spiritualnya, dia dapat melihat seberapa kuat Leng Qi dari serangannya. Baik Leng Qi dan mantan pemimpin klan tidak menggunakan senjata roh apapun saat mereka bertarung, menurut perkiraanku, kekuatan mereka seharusnya lebih dari kekuatan 10.000 naga bertanduk kuno. Basis kultivasi mereka harus berada di sekitar tahap Martial Monarch tingkat keempat. Duan Lingtian berspekulasi. Saat itu, baik Leng Qi dan Lu Qiyu memberikan yang terbaik dalam pertarungan. Namun,
mereka tidak mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya karena pertempuran itu berumur pendek. Energi langit dan bumi yang mengaduk tidak punya waktu untuk membentuk fenomena langit dan bumi. Semua ini hanyalah deduksi Duan Lingtian. Namun demikian, Duan Lingtian memiliki ingatan gabungan dari dua reinkarnasi sebelumnya dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Dia mempercayai penilaiannya sendiri. Saat hari-hari berlalu, kediaman Duan Lingtian tampaknya telah kembali tenang. Pemimpin klan Lu Clan, Lu Rui, masih berkunjung dari waktu ke waktu untuk memberikan beberapa buah roh yang cocok untuk seniman bela diri transformasi Void. Sebagian besar buah roh ini diberikan kepada Feng Tianwu. Adapun buah roh yang dia konsumsi sebelumnya, semuanya diberikan kepada Xiong Quan. Secara alami, Xiong Quan masih tidak bisa menggunakannya karena dia belum menembus tahap transformasi Void. Saat ini, dia masih bekerja untuk menerobos ke tahap interpretasi Void. Dia telah memahami konsep pedang tingkat lanjut tingkat ke-9, dan tidak mungkin untuk naik ke pedang mendalam tanpa bantuan fragmen kedalaman. Oleh karena itu, ia fokus pada peningkatan basis kultivasinya dengan buah roh. Feng Tianwu dan Xiong Quan terus meningkat. Sejak hari Cheng He dan Leng Qi pergi, Duan Lingtian mengunci diri di kamarnya. Dia hanya keluar dari kamarnya sekali. Pada saat itu, dia telah meminta pelayannya untuk memberikan buah roh yang dikirim Lu Rui kepada Feng Tianwu. Dia tidak meninggalkan kamarnya sejak saat itu. Penatua Duan belum keluar dari kultivasi pintu tertutupnya. Banyak tetua Lu Clan mengunjungi Duan Lingtian dengan penuh semangat untuk menanyakan tentang medisin Refinement Dao. Namun, mereka semua pergi dengan kecewa. Pada awalnya, sebagian besar tetua klan Lu mengira Duan Lingtian akan berkultivasi tertutup hanya untuk beberapa hari. Namun, mereka tidak melihat Duan Lingtian dalam 3 bulan berikutnya. Akhirnya, mereka mengira Duan Lingtian berada dalam kultivasi tertutup yang ketat. Sejak saat itu, para tetua alkemis Lu Clan tidak pernah mengunjungi lagi. Mereka tinggal di rumah dan menunggu kabar. Mereka telah memerintahkan para pelayan di kediaman Duan Lingtian untuk segera memberitahu mereka saat Duan Lingtian keluar dari kultivasi tertutupnya. Penatua Duan belum keluar dari kultivasi pintu tertutupnya. Pemimpin klan Lu Clan, Lu Rui, yang datang mengunjungi Duan Lingtian lagi, tersenyum pahit ketika dia mengetahui bahwa Duan Lingtian belum keluar. Dia hanya bisa pergi. Aku khawatir kita tidak bisa melanjutkan pencarian. Kita hampir keluar dari pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang disempurnakan oleh Penatua Duan. Lu Rui menghela nafas saat dia melangkah keluar dari rumah. Dia memintaku untuk memberikan ini padamu. Lu Rui mendengar suara acuh tak acuh. Setelah itu, Lu Rui mendengar suara angin bersiul dari belakang seolah-olah ada sesuatu yang terbang ke arahnya. Lu Rui berbalik dengan tergesa-gesa dan mengangkat tangannya untuk menangkap benda yang terbang ke arahnya. Dia menyadari bahwa itu adalah cincin tata ruang tanpa pemilik. Ini dia. Melalui penglihatan tepinya, dia melihat sosok merah menyala buram di kedalaman perkebunan. Dia tidak asing dengan sosok itu. Itu adalah Feng Tianwu, belahan jiwa Penatua Duan yang mengorbankan dirinya untuknya. Dia juga tampaknya menjadi pembangkit tenaga listrik Raja Iblis yang kuat. Bab 1104, kembalinya. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Ini, Penatua Duan memberikan ini padaku. Segera setelah itu, mata Lu Rui beralih kembali ke cincin tata ruang di tangannya. Seketika, dia menyadari bahwa, dia, yang disebutkan Feng Tianwu adalah penasihat sementara pertama Lu Clan mereka, Duan Lingtian. Setelah Lu Rui menusuk jarinya dan meneteskan darahnya ke cincin tata ruang untuk menetapkan kepemilikan, dia melihat ke dalam. Ada 10 botol pil yang tersusun rapi berjajar. Setelah membuka botol pil, dia melihat pil di dalamnya semuanya bersinar samar. Semua ini akrab baginya. Ini adalah pil pemulihan kehidupan kelas 1. Ternyata, Penatua Duan sudah siap. Lu Rui menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum dia berbalik untuk pergi. Di atas langit tanah pegunungan utara, 5 sosok melintas secepat kilat. Itu adalah 5 individu yang lelah bepergian yang datang dari jauh. 3 dari mereka memimpin kelompok sebagai pria parubaya berpakaian biru dan seorang pria tua berpakaian biru mengikuti dari belakang. 2 pria tua yang memimpin sedang berbicara. Cheng He, kamu tidak perlu menunggu lama sebelum kamu menjadi alkemis kelas 1 yang dapat memurnikan pil dengan kemurnian lebih dari 90%, kata seorang lelaki tua berpakaian emas kepada lelaki tua berpakaian perak itu.
Aku tidak tahu bagaimana bocah itu berhasil memurnikan pil kelas 1 dengan kemurnian lebih dari 90%, tapi, aku harap semuanya akan berjalan seperti yang kamu katakan, kata Cheng He sambil tersenyum tipis. Ada sedikit keserakahan di kedalaman matanya. Guildmaster Cheng, saya akan membantu Anda kali ini, saya harap Anda akan menepati janji Anda. Seorang pria parubaya berjalan bahu-membahu dengan kedua pria tua itu. Dia tampak biasa, tetapi dia memiliki mata yang sangat cerah. Tangannya memegang sebilah pedang panjang yang terselubung. Dia tampak memancarkan aura menusuk mirip dengan pisau tajam ketika dia berdiri di sana. Saat ini, dia juga melihat Cheng He. Pemimpin klan O Klan, yakinlah bahwa saya tidak akan melanggar janji saya. Cheng He berkata dengan sungguh-sungguh. Baik-baik saja maka, pria parubaya dengan aura menusuk mengangguk samar dan tetap diam. Cheng He, sebelumnya, kamu mengatakan target kali ini adalah alkemis kelas 1 Lu Klan yang terlihat tidak lebih dari 30 tahun. Pria tua berpakaian emas itu tiba-tiba bertanya. Ya, Cheng He mengangguk dengan serius. Dia bukan hanya seorang alkemis kelas 1. Bahkan basis kultivasinya mengejutkan. Jika saya harus menebak, saya akan mengatakan bahwa kekuatannya ada di sekitar tahap marsial monark tingkat kedua. Alkemis kelas 1, tahap marsial monark tingkat kedua. Seorang pria muda yang berusia tidak lebih dari 30 tahun. Terlepas dari pria parubaya berpakaian biru yang sudah tahu tentang masalah ini, wajah ketiga orang itu berubah sekaligus. Bahkan pria parubaya dengan aura menusuk tidak terkecuali. Dia terkejut, kedengarannya terlalu sulit dipercaya. Seorang seniman bela diri manusia yang menjadi alkemis kelas 1 sebelum usia 30 akan dikenal sebagai keajaiban monster yang disukai oleh para dewa. Selain itu, orang itu juga seorang seniman bela diri tahap raja bela diri tingkat kedua. Cheng He, apakah kamu mencoba menipu kami? Wajah pria tua berpakaian emas itu sedikit menjadi gelap saat dia menatap Cheng He dengan sungguh-sungguh. Pria parubaya dengan aura menusuk juga menatap Cheng He dengan tatapan tajam yang terasa seperti dua bilah yang menggantung di atas Cheng He. Menipu, Cheng He melirik lelaki tua berbaju emas itu seperti sedang melihat orang idiot. Dia terdiam sesaat sebelum berkata, mengapa saya menipu Anda? Apakah saya terlihat seperti memiliki begitu banyak waktu luang? Mengapa saya mengambil risiko menyinggung Anda berdua sekaligus? Baik pria tua berpakaian emas dan pria parubaya dengan aura menusuk menarik pandangan mereka ketika mereka mendengar kata-kata Cheng He. Aku tahu kedengarannya sulit dipercaya, tapi itu kenyataannya. Kamu bisa lihat sendiri saat kita tiba di kediaman Lu Klan besok, kata Cheng He kepada lelaki tua berbaju emas itu. Seorang alkemis kelas 1 di bawah usia 30, tidak pernah ada alkemis iblis dalam sejarah benua awan. Itulah mengapa dia hanya bisa menjadi manusia. Fakta bahwa dia juga berada di tahap marsial monark tingkat kedua sungguh luar biasa. Pria tua berpakaian emas itu bergumam pada dirinya sendiri dengan mata menyipit setelah dia mendengar kata-kata Cheng He. Tidak, dia belum tentu manusia. Pria parubaya dengan aura menusuk tiba-tiba berkata seolah-olah dia mengingat sesuatu. Dia belum tentu manusia. Setelah pria parubaya itu berbicara, selain dua lelaki tua di sampingnya, bahkan lelaki tua berpakaian biru dan lelaki tua berpakaian biru itu memandangnya. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu, dan mereka bertanya-tanya tentang kata-kata pria parubaya itu. Pria parubaya itu adalah pemimpin klan O Klan di Gunung Utara, Oulai. Dia juga orang terkuat di klan O. Klan O sama terkenalnya dengan klan Lu di tanah pegunungan utara. Mereka adalah keluarga pengrajin senjata yang terkenal. Namun, Oulai bukanlah pengrajin senjata. Dia menjadi pemimpin klan dari klan O karena kekuatannya yang tak terkalahkan di seluruh klan O. Dengan demikian, Oulai memiliki status tertinggi di klan O. Kekuatan yang dia miliki di klan O jauh lebih besar daripada kekuatan yang dimiliki Lu Rui di klan Lu. Itu karena meskipun Lu Rui adalah pemimpin klan dari klan Lu, mantan pemimpin klan, Lu Qiu, adalah pemimpin yang sebenarnya. Secara alami, Lu Qiu biasanya tetap tersembunyi, dan dia tidak pernah mengganggu manajemen Lu Rui atas klan Lu. Status Lu Qiu di klan Lu bukan hanya karena dia adalah mantan pemimpin klan, tetapi dia juga orang terkuat di klan Lu. Di sisi lain, mantan pemimpin klan dari klan O hanyalah pengrajin senjata kelas 2 biasa. Oleh karena itu, status mantan pemimpin klan-klan O jauh di bawah pemimpin klan saat ini, Oulai. Oulai, meskipun kamu bukan ahli senjata,
kamu berasal dari keluarga ahli senjata, tidakkah kamu tahu bahwa non-manusia tidak bisa menjadi ahli alkemis atau ahli senjata? Cheng He bertanya dengan cemberut. Ya, jika dia bukan manusia tapi iblis, tidak mungkin dia menjadi seorang alkemis atau pengrajin senjata. Apalagi seorang alkemis kelas 1, tambah lelaki tua berjubah emas itu. Baik pria tua berpakaian biru dan pria parubaya berpakaian biru berdiri di belakang pria tua berpakaian emas dan Cheng He mengangguk setuju. Tidak peduli apa, iblis tidak bisa menjadi ahli alkemis atau pengrajin senjata. Itu adalah hukum di benua Cloud. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang mendengar setan yang melanggar hukum. Aku baru saja bilang dia belum tentu manusia, kapan aku bilang dia iblis? Olay bertanya sambil melirik dingin pada pria tua berbaju emas itu. Itu, maksudmu, pria tua berbaju emas itu tercengang setelah mendengar kata-kata Olay. Di bawah tatapan penasaran keempat pria itu, Olay perlahan membuka mulutnya dan mengucapkan kata, Varian. Varian, ketika Olay mengatakan itu, seolah-olah petir menyambar keempat pria lainnya. Mereka semua, termasuk Cheng He, tercengang. Varian, mereka secara alami tidak asing dengan itu. Sebuah varian adalah produk dari manusia dan iblis. Mereka adalah sampah atau monster. Yang terakhir memiliki kemampuan bawaan yang misterius dan unik. Selain itu, mereka juga memiliki bakat bawaan yang mengejutkan dalam martial Dao yang melebihi manusia biasa atau iblis. Yang terpenting, varian bisa menjadi alkemis kelas 1 atau pengrajin senjata kelas 1 karena mereka setengah manusia. Tidak seperti iblis murni yang tidak bisa menyingkat pil fire atau weapon flame. Cheng He pertama kali bereaksi, dan dia bergumam, setelah mendengarkan Olay, saya benar-benar berpikir itu mungkin. Sangat mungkin dia adalah varian. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat pria berbaju biru yang mengikutinya sejak awal. Leng Qi, bagaimana menurutmu? Mungkin, kata Leng Qi dan mengangguk. Sebuah varian. Kejutan terlihat jelas di wajah pria tua berbaju emas dan pria tua berbaju biru itu. Akhirnya, lelaki tua berpakaian emas itu mengangguk. Kecuali faktor yang tidak terduga, maka dia harus menjadi varian. Lagi pula, pencapaiannya bukanlah sesuatu yang bisa dicapai manusia biasa pada usia itu. Semua orang mengangguk setuju. Aku tidak peduli apakah dia seorang varian atau bukan, aku akan mendapatkan metode pemurnian pil dengan kemurnian lebih dari 90% darinya. Cheng He mengucapkan setiap kata dengan jelas saat keserakahan bersinar di matanya. Leng Qi sendiri adalah tandingan untuk orang tua itu, Lu Qiyu. Selama Leng Qi mengalihkan perhatian Lu Qiyu, akan mudah bagi kita semua untuk mengalahkan seniman bela diri Monarch Stage di klan Lu. Pria tua berbaju emas itu berkata, tidak akan sulit untuk menangkap Duan Lingtian. Namun, Cheng He, Anda harus siap. Dia mungkin tidak akan memberitahumu metode pemurnian pil dengan kemurnian lebih dari 90% bahkan jika kamu menangkapnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Cheng He dengan percaya diri. Bagaimana, kamu punya rencana? Mata pria tua berbaju emas itu menjadi cerah. Beritahu kami, ada seorang wanita kuat yang tampaknya menjadi pembangkit tenaga listrik Raja Iblis di sekitar Duan Lingtian. Kekuatannya mungkin di tahap Raja Iblis tingkat kedua yang setara dengan seniman bela diri tahap Raja bela diri tingkat kedua, kata Cheng He perlahan. Kamu sudah mengatakan itu sebelumnya, aku bertanya padamu, bagaimana kamu berencana membuat Duan Lingtian memberitahu kamu metodenya? Pria tua berpakaian emas itu bertanya lagi sambil menyatukan alisnya. Karena aku menyebut wanita itu, tentu saja itu karena itu terkait dengannya. Kata Cheng He dengan tajam kepada lelaki tua berpakaian emas itu sebelum dia melanjutkan dengan santai, jika Duan Lingtian tidak kooperatif, aku akan menyiksa wanita itu di depannya, sampai dia bekerja sama. Senyum sinis muncul di wajah Cheng He ketika dia menyelesaikan kalimatnya. Kau benar-benar tercela. Pria tua berpakaian emas itu memandang Cheng He. Namun, mengapa kamu begitu yakin dia akan membocorkan rahasianya untuk wanita itu? Itu bukan rahasia biasa loh. Kamu tidak tahu ini, tapi bocah itu benar-benar penyayang, kata Cheng He sambil tersenyum. Sebelumnya, dia hampir mati untuk wanita itu. Bab 1105, Siluet Naga Hitam Kuno. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Oh, minat pria tua berpakaian emas itu terguncang saat dia mendengar kata-kata Cheng He. Maksud kamu apa? Entah itu Olay,
Pemimpin klan dari klan O atau lelaki tua berbaju biru yang berdiri di belakang lelaki tua berbaju emas itu, keduanya menatap Cheng He dengan rasa ingin tahu. Tampaknya mereka juga tertarik dengan masalah ini. Sebelumnya, Leng Qi hampir membunuh wanita itu. Pada menit terakhir, dia tiba-tiba menyerangku. Karena itu, Leng Qi terganggu. Cheng He menambahkan, pada saat itu, Leng Qi berhasil melukainya juga meskipun dia berhasil menyelamatkan wanita itu. Jika saya tidak meminta Leng Qi untuk menyelamatkan hidupnya, dia pasti sudah mati di tangan Leng Qi. Cheng He menyelesaikan kata-katanya dalam satu napas. Varian ini berbeda dari kebanyakan varian yang diisukan. Dikatakan bahwa kebanyakan varian berdarah dingin. Sangat jarang mereka menunjukkan emosi mereka yang sebenarnya, apalagi mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Lelaki tua berbaju emas itu, almarhumi. Aku tidak peduli jika dia berbeda dari varian lain. Kali ini, aku akan mengorek rahasia yang kuinginkan dari mulutnya. Keyakinan tertulis di wajah Cheng He saat matanya bersinar dingin. Sehari berlalu dengan sangat cepat. Pada hari kedua, sebuah kompleks bangunan di kejauhan muncul di hadapan Cheng He dan 4 lainnya. Kami telah tiba di klan Lu, lelaki tua berpakaian emas itu mengumumkan. Sebagai guild master dari guild utama Weapons Craftsman Guild di Southern Outer Land, ini bukan pertama kalinya dia pergi ke Lu Clan. Bedanya, di masa lalu, dia selalu diperlakukan sebagai tamu terhormat di klan Lu setiap kali dia pergi ke sana dan selalu disambut dengan hangat. Ini adalah pertama kalinya dia pergi ke sana untuk menculik seseorang dari klan Lu. Awalnya, dia tidak mau menyinggung klan Lu, tetapi hal yang dijanjikan Cheng He terlalu menggoda. Karena itu, dia memutuskan untuk membantu Cheng He meskipun ini berarti dia dapat merusak persahabatannya dengan klan Lu. Dengan cara itu, ketika mereka tiba di atas tanah milik klan Lu, Cheng He segera melihat ke arah sisi timur dari tanah milik klan Lu. Tubuhnya bergerak dengan cepat saat dia terbang keluar dan tiba di langit di atas area itu hanya dalam sekejap mata. Mengikuti di belakang Cheng He adalah Oulai dan lelaki tua berpakaian emas. Lebih jauh di belakang mereka adalah Leng Qi dan lelaki tua berpakaian biru. Pria tua berpakaian biru itu seperti Leng Qi. Jika Leng Qi digambarkan sebagai bayangan Cheng He, maka lelaki tua berbaju biru ini akan menjadi bayangan lelaki tua berbaju emas itu. Sebagai satu-satunya alkemis kelas 1 yang terkenal di tanah luar selatan, dan ketua persekutuan dari persekutuan utama persekutuan alkemis di tanah luar selatan, lelaki tua berbaju emas itu sangat dihormati oleh persekutuan alkemis tanah dalam. Untuk alasan ini, persekutuan alkemis tanah dalam mengirim orang tua berpakaian biru untuk melindunginya. Segera setelah itu, Cheng He dan 4 lainnya tiba di langit di atas kediaman yang luas. Duan Lingtian, tunjukkan bokongmu sekarang. Cheng He meraung keras tanpa peringatan apapun. Energi asal dalam suaranya tersapu, menyebar ke seluruh harta Lu Clan. Untuk sesaat, seluruh harta Lu Clan meledak gempar. Seseorang di sini untuk mencari Penatua Duan. Meminta Penatua Duan untuk menunjukkan pantatnya saat dia tiba. Sepertinya pengunjung ini tidak datang dengan niat baik. Banyak murid Lu Clan berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tidak asing dengan nama Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya alkemis kelas 1 di klan Lu mereka. Meskipun orang-orang itu jelas datang dengan niat buruk untuk menargetkan Duan Lingtian, tidak ada dari mereka yang benar-benar khawatir. Menurut pendapat mereka, klan Lu mereka adalah salah satu klan terkuat di tanah pegunungan utara sehingga mereka dapat melindungi tetua Duan dengan baik. Namun, bertentangan dengan optimisme para murid klan Lu, pemimpin klan dari klan Lu, wajah Lu Rui sangat muram. Sialan. Itu Cheng He lagi. Sebelumnya, Cheng He telah pergi dengan kekecewaan. Setelah 3 bulan, dia akhirnya muncul lagi. Dia pasti datang dengan niat buruk. Sepertinya Cheng He menemukan dirinya mendukung. Lu Rui dan 3 tetua penjaga klan Lu berkumpul dan naik ke udara. Mereka tidak bisa melihat wajah 5 sosok yang berdiri di kejauhan. Namun, mereka tahu salah satu dari mereka pastilah Cheng He. Mereka punya firasat Leng Qi, yang selalu mengikuti dan menjaga Cheng He, juga ada di sana. Ayo kita lihat, mari kita lihat siapa yang dibawa Cheng He sehingga dia memiliki kepercayaan diri untuk kembali lagi. Lu Yuan yang gemuk seperti bola memimpin untuk terbang lebih dulu. Matanya bersinar dingin. Lu Rui, Lu Gui, dan Lu Zi mengikuti di belakangnya. Hanya dalam beberapa saat, mereka berempat juga telah tiba di langit di atas sisi timur perkebunan Lu Clan.
Sudah ada 2 orang yang terjebak dalam kebuntuan dengan Cheng He dan 4 lainnya di langit di atas sisi timur perkebunan Luklan. Atmosfer sangat berat seolah-olah akan meledak pada waktu tertentu. Lu Rui tidak asing dengan 2 orang ini. Mereka bisa melihat keduanya tidak lain adalah wanita yang selalu berada di samping Duan Lingtian, penasihat sementara pertama dari klan Lu mereka, dan pria parubaya yang selalu mengikuti penatua Duan kemanapun. Sepertinya Duan Lingtian telah menjadi pengecut. Beraninya dia meminta wanita sepertimu untuk keluar sebagai gantinya. Namun, selain Duan Lingtian, kali ini kamu juga targetku. Cheng He berkata dengan santai. Matanya berbinar ketika dia melihat wanita berpakaian merah yang berdiri di dekatnya. Kamu, berani menghinanya. Hampir pada saat kata-kata Cheng He keluar dari mulutnya, api membumbung tinggi dari tubuh wanita cantik itu sebelum memadat menjadi api berbentuk pedang. Suaranya sedingin es, dan dia memandang Cheng He seolah-olah dia adalah orang mati. Setelah dia mengatakan itu, dan sebelum Cheng He sempat menjawab, dia bergerak. Suara mendesing, pedang sepanjang 5 kaki menebas saat tubuhnya mengikutinya. Ujung api berbentuk pedang itu tertuju pada Cheng He dan mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah dia telah berubah menjadi sambaran petir yang berapi-api. Itu sangat cepat sehingga Cheng He langsung memucat. Baru 3 bulan, bagaimana mungkin kekuatannya meningkat begitu banyak? Hanya ada satu pikiran di benak Cheng He. Sementara itu, api berbentuk pedang sudah tiba di dekat Cheng He. Kecepatannya sangat cepat sehingga Cheng He hampir tidak bisa menghindari serangan itu. Sebuah dengusan terdengar di udara. Jantung Cheng He berdebar kencang di dadanya, dan dia sangat tegang. Pada saat berikutnya, kilatan sosok hijau muncul di depan Cheng He. Saat Cheng He melihat sosok hijau, dia menghela nafas lega. Dia langsung rileks, dan detak jantungnya berangsur-angsur kembali normal. Dia tahu dia tidak lagi dalam bahaya karena orang di depan telah bergerak. Bam! Saat pikiran ini muncul di benak Cheng He, sosok hijau menyerbu ke arah Feng Tianwu dan bentrok dengan pedang merah berapi yang telah diubah Feng Tianwu dengan pedangnya saat ledakan keras bergema di udara. Saat 2 gelombang energi bentrok bersama, aliran udara di udara meledak dan memicu serangkaian gelombang udara yang bergetar. Gelombang udara menyebar ke segala arah dan terus berubah menjadi badai-badai. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Badai itu begitu besar sehingga seolah-olah sisi timur tanah milik klan Lu diserang oleh semacam angin iblis. Beberapa pelayan dengan basis kultivasi rendah terpesona. Adapun kerumunan di udara, hanya jubah mereka yang berkibar kencang tertiup angin. Tak satu pun dari mereka terluka sama sekali. Tatapan mereka tertuju pada 2 orang yang sedang bentrok. Keduanya akhirnya berpisah setelah ledakan keras itu. Energi yang berenang di sekitar sosok hijau telah menghilang dan mengungkapkan identitas aslinya, itu adalah pria parubaya berpakaian hijau. Karena serangannya yang cepat, energi langit dan bumi yang berputar di atas kepalanya bahkan tidak sempat berkumpul ke fenomena langit dan bumi sebelum menghilang. Tidak seperti pria parubaya berpakaian hijau yang tetap tidak bergerak di tempatnya, pedang raksasa merah menyala yang berubah dari manusia dan pedang dikirim terbang kembali sebelum akhirnya berhenti beberapa puluh meter jauhnya. Barf, api berbentuk pedang mereda, wanita berpakaian merah memegang pedang merah fleksibel sepanjang 5 kaki meludahkan seteguk darah. Wajahnya yang halus sangat pucat. Fenomena langit dan bumi yang dikumpulkan oleh energi langit dan bumi di atas kepala wanita berpakaian merah itu mulai bubar. Itu adalah siluet 2000 naga bertanduk kuno dan siluet yang belasan kali lebih besar dari naga bertanduk kuno yang berputar saat turun. Itu juga seekor naga, tetapi bukan naga bertanduk kuno. Tubuhnya keras dan panjang, seperti naga bertanduk kuno yang diperbesar belasan kali. Secara alami, detailnya juga sangat berbeda. Entah itu cakar tajam atau sisik di tubuhnya, naga ini memancarkan aura agung. Naga bertanduk kuno tidak sebanding dengannya. Jika naga bertanduk kuno dianggap sebagai naga muda, naga ini akan menjadi seperti naga dewasa. Tidak hanya detail pada tubuhnya yang benar-benar berbeda dari naga bertanduk kuno, tetapi bahkan kepalanya juga berbeda dari naga bertanduk kuno. Kepala naga bertanduk kuno itu tampak sedikit ganas, sedikit berbeda dari naga suci legendaris dengan garis keturunan murni. Namun, naga yang belasan kali lebih besar dari naga bertanduk kuno ini tidak terlalu berbeda dengan naga surgawi yang legendaris. Selain itu, sepasang matanya yang tajam terus-menerus memancarkan aura agung. Siluet naga hitam kuno, Lu Rui, pemimpin klan dari klan Lu,
terkejut saat melihat ini. Lu Yuan menatap pemandangan di depan matanya dengan bingung. Mata kecilnya sebesar piring saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Pemimpin klan, bukankah kamu mengatakan Nona Tianwu hanya bisa mengeluarkan lebih dari 8.000 kekuatan naga bertanduk kuno paling banyak? Bagaimana ini mungkin? Serangan Nona Tianwu dapat memobilisasi energi langit dan bumi untuk berkumpul menjadi siluet satu naga hitam kuno dan 2.000 naga bertanduk kuno." Lu Zi berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan naga hitam kuno terbentuk dari 10.000 naga bertanduk kuno. Jika dihitung menggunakan naga bertanduk kuno, kekuatan Nona Tianwu saat ini setara dengan kekuatan 12.000 naga bertanduk kuno. Lu Gui terkesiap, ini jauh dari kekuatan lebih dari 8.000 naga bertanduk kuno yang dikatakan pemimpin klan mereka. Aku juga tidak tahu, Lu Rui menatap kaget pada wanita berpakaian merah yang terluka parah di kejauhan. Wajahnya benar-benar kosong. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dia lihat. Jangan bilang Nona Tianwu telah menahan kekuatannya selama ini. Meskipun dia tidak benar-benar percaya ini, dia benar-benar tidak bisa memberikan penjelasan lain yang masuk akal.